إذا استطعت أن تشفيني فلك أن تتزوج ابنتي. Di tengah panasnya padang pasir Arab Saudi, ada seorang santri muda asal Indonesia yang hidupnya sangat sederhana. Setiap hari, ia hanya bekerja sebagai penjaga peternakan onta milik seorang syekh Arab yang sangat kaya. Pakaiannya lusuh, tangannya kasar karena kerja keras. Banyak orang di sana meremehkannya. Bagi mereka, dia hanyalah santri kampung dari Indonesia. Namun, tidak ada yang menyangka. Suatu malam ketika syekh kaya itu tiba-tiba jatuh sakit dan tidak ada dokter yang mampu menyembuhkannya, justru santri sederhana itulah yang dipanggil ke kamar sang syekh. Dan di hadapan semua orang, syekh itu berkata sesuatu yang membuat seluruh ruangan terdiam. "Jika kau bisa menyembuhkan aku, kau boleh menikahi putriku." Semua orang kaget. Putri syekh bahkan menutup mulutnya karena syok. Bagaimana mungkin seorang penjaga onta bisa menikahi putri seorang syekh kaya? Namun yang terjadi setelah itu benar-benar di luar dugaan siapapun. Namanya Fahri, seorang santri sederhana dari sebuah desa kecil di Indonesia. Sejak kecil Fahri sudah hidup di pesantren. Ia belajar Al-Quran, hadis, dan ilmu agama dari para ustadz yang sederhana namun penuh keikhlasan. Namun setelah lulus dari pesantren, hidup tidak langsung menjadi mudah. Keluarganya bukan orang berada. Ayahnya hanya petani kecil. Ibunya menjual makanan di pasar desa. Karena itulah, Fahri memutuskan merantau. Bukan ke kota besar di Indonesia, tetapi jauh ke negeri orang, Arab Saudi. Awalnya Fahri bermimpi bisa bekerja di masjid atau menjadi pengajar agama. Namun kenyataan berkata lain. Pekerjaan yang ia dapat hanyalah penjaga peternakan unta milik seorang syekh Arab yang sangat kaya. Setiap hari Fahri bangun sebelum subuh. Ia berjalan di padang pasir yang luas, memberi makan puluhan unta, membersihkan kandang, memeriksa pagar peternakan. Kerjaannya berat, panasnya padang pasir sering membuat tubuhnya hampir pingsan. Namun Fahri tidak pernah mengeluh, karena setiap malam setelah kerja, ia masih melakukan satu kebiasaan yang tidak pernah ia tinggalkan. Ia duduk di dekat kandang unta, membuka mushaf kecil yang selalu ia bawa, lalu membaca Al-Quran dengan suara pelan. Beberapa pekerja lain sering menertawakannya. "Lihat santri kampung itu," kata mereka. "Kerjanya cuma jaga unta, tapi merasa seperti ulama." Mereka tertawa keras. Namun Fahri hanya tersenyum. Ia tidak pernah membalas ejekan itu, karena baginya hidup bukan tentang bagaimana orang memandang kita, tetapi tentang bagaimana kita menjaga hati kita di hadapan Allah. Sampai suatu hari, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan terjadi. Pemilik peternakan itu, Syekh Abdullah, salah satu orang paling kaya di daerah itu, tiba-tiba jatuh sakit. Dan sejak saat itulah, hidup Fahri mulai berubah dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Hari itu, suasana di peternakan unta milik Syekh Abdullah terasa sangat berbeda. Biasanya tempat itu ramai dengan suara para pekerja, suara unta, dan perintah dari mandor yang mengatur pekerjaan. Namun pagi itu, semuanya terasa lebih sunyi. Para pekerja terlihat berbicara dengan suara pelan. Beberapa dari mereka bahkan tampak cemas. Fahri yang baru selesai memberi makan unta melihat dua orang pelayan rumah utama berlari tergesa-gesa menuju mobil. Di belakang mereka ada seorang dokter yang baru saja datang dari kota. Fahri mengerutkan kening. Ia bertanya kepada salah satu pekerja tua yang sedang duduk di dekat kandang. "Ada apa, Pak?" Pria tua itu menoleh pelan. Wajahnya terlihat khawatir. "Syekh Abdullah sakit." Fahri sedikit terkejut. Syekh Abdullah dikenal sebagai orang yang kuat. Meskipun usianya sudah hampir 70 tahun, ia masih sering datang ke peternakan untuk memeriksa keadaan unta-untanya. Namun kali ini tampaknya keadaannya serius. "Sudah 2 hari beliau tidak bangun dari tempat tidur," lanjut pria tua itu. "Dokter dari kota sudah datang, tapi belum tahu penyakitnya." Fahri terdiam. Ia tidak terlalu mengenal syekh itu secara dekat. Para pekerja seperti dirinya jarang bertemu langsung dengan sang pemilik. Namun Fahri tahu satu hal. Syekh Abdullah bukan orang sembarangan.
Ia sangat dihormati di daerah itu. Banyak orang menggantungkan hidup pada usahanya. Jika sesuatu terjadi pada Syekh, banyak kehidupan yang bisa berubah. Menjelang sore, suasana di rumah utama milik Syekh semakin ramai. Mobil dokter datang silih berganti. Beberapa orang penting dari kota juga terlihat datang menjenguk. Rumah besar itu berduri megah di tengah padang pasir. Bangunannya luas, dengan halaman besar dan pintu kayu yang tinggi. Di dalamnya ada banyak pelayan dan penjaga. Namun meskipun rumah itu terlihat megah, suasana di dalamnya hari itu terasa berat. Di kamar utama, Syekh Abdullah terbaring di tempat tidur. Tubuhnya terlihat lemah, wajahnya pucat. Napasnya berat, seperti seseorang yang sedang menahan rasa sakit. Di samping tempat tidur, duduk seorang perempuan muda yang wajahnya sangat cantik. Namanya Aisyah, putri satu-satunya Syekh Abdullah. Matanya terlihat merah karena kurang tidur. Sudah 2 hari ia hampir tidak meninggalkan kamar ayahnya. Setiap beberapa menit ia menatap pintu, berharap dokter yang masuk membawa kabar baik. Namun dokter yang datang justru semakin membuatnya khawatir. Tekanan darahnya tidak stabil. Kondisi tubuhnya sangat lemah. Sepertinya ada gangguan serius. Namun tidak ada yang benar-benar bisa memastikan penyakit apa yang menyerang sang Syekh. Sementara itu di peternakan, Fahri masih bekerja seperti biasa. Ia menggiring beberapa unta menuju tempat minum. Matahari sore mulai turun, namun panas padang pasir masih terasa menyengat. Beberapa pekerja lain masih membicarakan keadaan Syekh. "Kalau Syekh meninggal, kita bisa kehilangan pekerjaan," kata salah satu dari mereka. Anak-anaknya tidak semua peduli dengan peternakan ini. Yang lain mengangguk setuju. Namun Fahri tidak ikut berbicara. Ia hanya menyelesaikan pekerjaannya dengan tenang. Setelah semua unta selesai diberi makan, Fahri duduk di atas batu besar dekat kandang. Ia mengeluarkan mushaf kecil dari tasnya, kebiasaan yang selalu ia lakukan setiap hari. Ia mulai membaca Al-Quran dengan suara pelan. Angin gurun berhembus lembut. Langit mulai berubah warna menjadi jingga. Beberapa pekerja yang lewat melihat Fahri membaca Al-Quran. Salah satu dari mereka tertawa kecil. "Lihat dia lagi." Yang lain ikut tertawa. Namun Fahri tetap membaca dengan tenang. Ia tidak marah. Ia juga tidak merasa tersinggung. Baginya, membaca Al-Quran bukan untuk dipuji orang, tetapi untuk menenangkan hati. Malam mulai turun. Peternakan unta menjadi lebih sepi. Fahri sedang membereskan peralatan kerjanya ketika tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depan kandang. Seorang pelayan dari rumah utama turun dari mobil. Ia berjalan cepat menuju Fahri. "Kamu Fahri?" Fahri sedikit terkejut. "Iya." Pelayan itu berkata singkat, "Kamu dipanggil ke rumah Syekh." Fahri mengerutkan kening. "Dipanggil?" "Iya, sekarang." Beberapa pekerja lain langsung memperhatikan. "Untuk apa penjaga unta dipanggil ke rumah utama?" bisik mereka. Fahri sendiri juga tidak tahu, namun ia tidak berani menolak. Ia membersihkan tangannya, lalu mengikuti pelayan itu menuju mobil. Sepanjang perjalanan menuju rumah besar milik Syekh, hati Fahri dipenuhi tanda tanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa seorang penjaga unta seperti dirinya tiba-tiba dipanggil ke rumah Syekh? Fahri tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi malam yang mengubah hidupnya untuk selamanya. Mobil yang membawa Fahri akhirnya berhenti di depan rumah besar milik Syekh Abdullah. Bangunan itu terlihat sangat megah di bawah cahaya lampu malam. Dindingnya tinggi, pintunya besar, dan halaman luasnya dipenuhi pohon kurma yang tertata rapi. Fahri turun dari mobil dengan langkah ragu. Selama bekerja di peternakan unta, ia hampir tidak pernah masuk ke rumah utama ini.
Biasanya pekerja seperti dirinya hanya bekerja di luar. Rumah besar itu seolah menjadi dunia yang berbeda. Seorang pelayan memberi isyarat agar Fahri mengikutinya. Langkah Fahri terasa pelan. Ia melewati lorong panjang dengan karpet merah tebal di lantainya. Lampu-lampu besar menggantung di langit-langit. Segala sesuatu terlihat sangat mewah. Namun meskipun tempat itu megah, suasana di dalam rumah terasa tegang. Beberapa orang terlihat berbicara dengan suara pelan. Beberapa pelayan berjalan cepat membawa obat atau air. Fahri bisa merasakan bahwa sesuatu yang serius sedang terjadi. Ketika Fahri sampai di ruang tengah, beberapa orang langsung menoleh ke arahnya. Mereka adalah para pekerja rumah utama dan beberapa kerabat Syekh. Tatapan mereka berbeda. Ada yang terlihat heran, ada juga yang terlihat tidak suka. Salah satu pria yang tampaknya seorang kerabat Syekh berkata dengan nada sinis, "Kenapa penjaga unta dipanggil ke sini?" Yang lain ikut menatap Fahri dari ujung kepala sampai kaki. Kaos coklat lusuh yang dipakai Fahri terlihat sangat kontras dengan pakaian mereka yang rapi dan mahal. Dia bahkan tidak terlihat seperti orang yang pantas berada di rumah ini, bisik seseorang. Fahri mendengar semua itu. Namun ia tetap diam. Ia hanya menundukkan kepala dengan sopan. Pelayan yang membawa Fahri kemudian berkata, "Ini perintah langsung dari Syekh Abdullah." Mendengar itu, semua orang langsung terdiam. Tidak ada yang berani membantah perintah sang pemilik rumah. Pelayan itu kemudian membawa Fahri menuju sebuah pintu besar. Ketika pintu itu dibuka perlahan, Fahri melihat sebuah kamar yang luas. Di tengah ruangan ada sebuah ranjang besar. Di atasnya terbaring seorang lelaki tua dengan janggut putih panjang. Itulah Syekh Abdullah. Tubuhnya terlihat lemah, napasnya berat. Di samping ranjang, duduk seorang perempuan muda yang sangat cantik. Matanya terlihat merah karena menangis. Perempuan itu adalah Aisyah, putri satu-satunya sang Syekh. Ketika melihat seseorang masuk, Aisyah menoleh. Tatapannya langsung tertuju pada Fahri. Ia terlihat sedikit heran. Mungkin ia juga bertanya-tanya, mengapa seorang penjaga unta dipanggil ke kamar ayahnya. Fahri berhenti beberapa langkah dari ranjang. Ia menundukkan kepala dengan hormat. "Assalamualaikum," ucapnya pelan. Suasana di dalam kamar sangat sunyi. Beberapa detik kemudian, Syekh Abdullah yang sebelumnya tampak lemah perlahan membuka matanya. Matanya terlihat tua, namun masih tajam. Ia memandang sekeliling ruangan. Kemudian pandangannya berhenti pada Fahri. Syekh itu mengangkat tangannya sedikit. "Dekatkan dia," katanya dengan suara yang lemah. Semua orang di dalam kamar terlihat terkejut. Aisyah menatap Fahri dengan rasa penasaran. Pelayan kemudian memberi isyarat agar Fahri mendekat. Fahri berjalan pelan menuju ranjang. Ketika jaraknya tinggal beberapa langkah, Syekh Abdullah menatapnya dengan serius. "Namamu siapa?" tanya Syekh dengan suara lemah. "Fahri, Tuan," jawabnya. Syekh itu mengangguk pelan. Ia menatap Fahri cukup lama, seolah-olah sedang membaca sesuatu di dalam dirinya. Aisyah yang duduk di samping ranjang memperhatikan dengan penuh tanda tanya. Beberapa orang di ruangan juga mulai saling pandang. Tidak ada yang mengerti mengapa Syekh memanggil penjaga unta sederhana ini. Tiba-tiba, Syekh Abdullah mengangkat tangannya. Tangannya menunjuk langsung ke arah Fahri. Semua orang di ruangan langsung terdiam. Syekh itu berkata dengan suara yang pelan namun jelas, "Aku mendengar, kau seorang santri dari Indonesia." Fahri mengangguk. "Iya, Tuan." Syekh menarik nafas dalam-dalam. Lalu ia berkata sesuatu yang membuat semua orang di ruangan itu terkejut. "Jika kau bisa menyembuhkan aku, kau boleh menikahi putriku." Kalimat itu membuat suasana ruangan seperti berhenti. Aisyah langsung menutup mulutnya karena syok. Beberapa orang di ruangan bahkan hampir tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Seorang penjaga unta, seorang santri sederhana dari Indonesia, menikahi putri seorang syekh kaya.
Fahri sendiri hanya bisa terdiam. Ia tidak pernah membayangkan hal seperti ini akan terjadi dalam hidupnya. Namun yang lebih mengejutkan adalah Apa yang akan terjadi setelah itu? Kalimat yang diucapkan Syekh Abdullah seolah membuat udara di dalam kamar berhenti bergerak. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. Semua orang di ruangan itu hanya saling memandang dengan wajah penuh keterkejutan. Seorang penjaga unta dari Indonesia menikahi putri seorang syekh kaya. Bahkan bagi orang-orang yang sudah lama bekerja di rumah itu, kalimat tersebut terasa seperti sesuatu yang mustahil. Di sisi ranjang, Aisyah masih menutup mulutnya dengan tangannya. Matanya membesar karena syok. Ia menatap ayahnya, lalu menatap Fahri, seolah berusaha memastikan bahwa ia tidak salah mendengar. Sementara itu beberapa kerabat Syekh yang berdiri di sudut ruangan langsung berbisik-bisik. Apa Syekh sudah terlalu lemah sampai berkata seperti itu? Bagaimana mungkin seorang penjaga unta menikahi putri keluarga ini? Namun tidak ada yang berani mengucapkannya dengan suara keras. Karena meskipun sakit, Syekh Abdullah tetaplah pemilik rumah itu. Kata-katanya tetap memiliki kekuatan. Di tengah keheningan itu, Fahri masih berdiri dengan kepala sedikit tertunduk. Ia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Ia datang ke rumah ini hanya karena dipanggil. Bahkan ia tidak tahu untuk apa ia dipanggil. Namun sekarang ia justru mendengar sesuatu yang sama sekali tidak ia bayangkan. Fahri akhirnya mengangkat kepalanya perlahan. Ia memandang Syekh Abdullah dengan hormat. "Maafkan saya Tuan," katanya pelan. "Saya bukan tabib dan bukan juga dokter." Beberapa orang di ruangan itu mengangguk kecil, seolah setuju dengan kata-kata Fahri. Namun Syekh hanya menatap Fahri dengan tenang. "Aku tahu." Jawaban itu membuat beberapa orang di ruangan kembali saling pandang. Jika Syekh tahu Fahri bukan dokter, mengapa ia meminta Fahri menyembuhkannya? Syekh Abdullah menggerakkan tubuhnya sedikit. Napasnya masih berat, namun matanya tetap tajam. "Aku mendengar sesuatu tentangmu," katanya perlahan. Fahri sedikit bingung. "Mendengar apa, Tuan?" Syekh itu menatapnya dengan penuh arti. "Mereka bilang, tahu sering membaca Al-Quran setiap malam di peternakan." Beberapa orang di ruangan langsung menoleh ke arah Fahri. Rupanya kebiasaan Fahri membaca Al-Quran tidak hanya diketahui para pekerja, bahkan sampai ke telinga sang Syekh. Fahri menunduk sedikit. "Itu hanya kebiasaan saya, Tuan." Syekh tersenyum tipis. Kadang sesuatu yang sederhana justru memiliki kekuatan yang besar. Aisyah yang sejak tadi diam akhirnya berkata pelan, "Ayah, dokter sudah mencoba semuanya." Suara Aisyah terdengar sangat sedih. Ia jelas tidak ingin kehilangan ayahnya. Namun Syekh hanya menatap putrinya dengan lembut. Dokter berusaha dengan ilmu mereka. Kita juga harus berusaha dengan cara lain. Namun tidak semua orang di ruangan itu setuju. Salah satu kerabat Syekh akhirnya berkata dengan nada sedikit kesal, "Syekh Abdullah, ini tidak masuk akal." Ia menunjuk Fahri. "Dia hanya penjaga unta. Bagaimana mungkin dia bisa menyembuhkan penyakit seperti ini?" Beberapa orang lain terlihat setuju dengan ucapan itu. Namun Syekh Abdullah langsung menatap mereka dengan tajam. Tidak semua yang terlihat sederhana itu tidak berharga. Ruangan kembali menjadi sunyi. Tidak ada yang berani membantah lagi. Fahri kemudian berkata dengan jujur, "Tuan, saya tidak bisa menjanjikan kesembuhan. Saya hanya bisa berdoa." Syekh Abdullah tersenyum pelan. Itu sudah cukup. Jawaban itu membuat Aisyah menatap Fahri dengan rasa penasaran yang semakin besar. Selama ini ia terbiasa melihat orang-orang hebat datang ke rumahnya. Dokter, pengusaha, orang-orang penting. Namun malam itu, ayahnya justru meminta bantuan seorang santri sederhana yang pakaiannya bahkan terlihat lusuh. Fahri melangkah mendekati ranjang dengan hati-hati. Ia duduk di kursi kecil di samping ranjang. Semua orang di ruangan memperhatikannya, beberapa dengan rasa ingin tahu, beberapa dengan rasa tidak percaya. Fahri menutup matanya sejenak. Ia menarik napas perlahan. Kemudian dengan suara yang sangat lembut, ia mulai membaca ayat-ayat Al-Quran. Suara Fahri tidak keras,
namun sangat tenang. Ayat demi ayat mengalir perlahan dari bibirnya. Entah mengapa, suasana ruangan yang sebelumnya tegang mulai berubah. Udara terasa lebih tenang. Beberapa orang yang tadinya gelisah mulai diam. Aisyah bahkan merasakan sesuatu yang aneh di hatinya, seolah-olah suara itu membawa ketenangan yang sulit dijelaskan. Sementara itu, Syekh Abdullah yang sejak tadi bernapas berat, perlahan mulai terlihat lebih tenang. Namun tidak ada yang tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari sebuah kejadian yang tidak akan pernah dilupakan oleh semua orang di rumah itu. Suara bacaan Al-Quran yang keluar dari bibir Fahri mengalir perlahan di dalam kamar itu. Ayat demi ayat terdengar lembut. Tidak keras, namun jelas. Setiap huruf dilafalkan dengan penuh ketenangan. Di luar kamar, angin gurun berhembus perlahan. Lampu-lampu di lorong rumah besar itu memantulkan cahaya lembut ke dalam ruangan. Suasana yang sebelumnya dipenuhi kecemasan, kini berubah menjadi sunyi yang berbeda. Sunyi yang terasa damai. Semua orang di dalam kamar seolah menahan napas. Tidak ada yang berani berbicara. Beberapa pelayan yang tadi terlihat gelisah, kini berdiri diam di dekat pintu. Mereka memandang Fahri dengan tatapan yang mulai berubah. Awalnya mereka melihat Fahri hanya sebagai penjaga unta. Namun malam itu, mereka melihat sesuatu yang berbeda. Di samping ranjang, Aisyah masih duduk dengan mata yang tidak lepas dari ayahnya. Tangannya menggenggam selimut yang menutupi tubuh sang syekh. Beberapa jam terakhir, ia hampir tidak pernah beranjak dari tempat itu. Namun saat suara Fahri membaca Al-Quran memenuhi ruangan, sesuatu di dalam hatinya mulai berubah. Hatinya yang sejak tadi dipenuhi ketakutan, perlahan menjadi lebih tenang. Ia tidak tahu mengapa. Namun ada rasa damai yang tidak bisa ia jelaskan. Aisyah perlahan menoleh ke arah Fahri. Santri itu duduk dengan sangat tenang. Pakaiannya sederhana. Kaos coklat lusuh yang dipakainya terlihat sangat kontras dengan kemewahan ruangan itu. Namun wajahnya terlihat begitu tenang. Seolah ia tidak berada di rumah seorang syekh kaya. Seolah ia hanya sedang melakukan sesuatu yang sudah sangat biasa baginya. Sementara itu, di atas ranjang, Syekh Abdullah yang sejak tadi terlihat kesulitan bernafas, mulai menunjukkan perubahan kecil. Beberapa saat sebelumnya, nafasnya terdengar berat, kadang cepat, kadang tersendat. Namun sekarang, nafasnya mulai lebih teratur. Dadanya naik turun dengan ritme yang lebih tenang. Aisyah memerhatikan perubahan itu dengan mata membesar. Ia menatap ayahnya dengan penuh harapan. "Dokter, lihat ini," bisiknya pelan. Salah satu dokter yang berdiri di dekat jendela segera mendekat. Ia memeriksa denyut nadi sang syekh. Wajah dokter itu terlihat sedikit heran. "Denyut nadinya lebih stabil," katanya pelan. Beberapa orang di ruangan langsung saling pandang. Tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Namun tidak semua orang di ruangan itu merasa yakin. Salah satu kerabat syekh yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan masih terlihat tidak percaya. Ia berbisik kepada orang di sebelahnya. "Ini hanya kebetulan. Penyakit tidak bisa sembuh hanya dengan membaca ayat." Orang yang diajak bicara hanya mengangguk kecil. Namun mereka tetap memperhatikan Fahri dengan lebih serius sekarang. Karena perubahan yang terjadi pada syekh memang terlihat nyata. Fahri tetap membaca. Ia tidak memikirkan apa yang dipikirkan orang-orang di ruangan itu. Ia juga tidak memikirkan janji yang diucapkan syekh sebelumnya tentang menikahi putrinya. Hal itu bahkan tidak terlintas di pikirannya. Baginya hanya ada satu niat, berdoa. Memohon kepada Allah agar lelaki tua yang terbaring di hadapannya diberi kesembuhan. Fahri mengangkat tangannya sebentar, ia membaca doa dengan suara pelan. Setelah itu ia kembali membaca ayat-ayat Al-Quran. Suasana di dalam kamar semakin tenang. Bahkan beberapa orang yang sebelumnya berdiri dengan gelisah, kini duduk diam, seolah mereka tidak ingin mengganggu momen itu. Beberapa menit berlalu, kemudian sesuatu yang mengejutkan terjadi.
Syekh Abdullah yang sejak tadi memejamkan mata, perlahan membuka matanya. Matanya tidak lagi terlihat begitu lemah seperti sebelumnya. Ia memandang ke arah langit-langit kamar beberapa detik, kemudian menoleh ke arah Fahri. Aisyah langsung berdiri dari kursinya. "Ayah!" Suaranya bergetar. Syekh Abdullah menggerakkan tangannya sedikit, gerakan yang sebelumnya hampir tidak bisa ia lakukan. Aisyah langsung memegang tangan ayahnya. Tangannya terasa lebih hangat. "Air," kata Syekh dengan suara yang masih lemah. Semua orang di ruangan itu langsung terkejut. Beberapa jam sebelumnya, bahkan berbicara pun terasa sulit bagi Syekh. Namun sekarang ia justru meminta air. Seorang pelayan segera mengambil segelas air. Aisyah membantu ayahnya minum perlahan. Syekh meminum beberapa teguk. Setelah itu ia menarik napas panjang. Napas yang jauh lebih stabil dari sebelumnya. Dokter yang berdiri di dekat ranjang terlihat sangat bingung. Ia kembali memeriksa denyut nadi sang Syekh. Kemudian memeriksa tekanan darahnya. Wajahnya semakin heran. "Ini aneh sekali," katanya pelan. Keadaannya jauh lebih baik. Beberapa orang di ruangan mulai berbisik-bisik. Tatapan mereka kini kembali kepada Fahri, santri yang masih duduk dengan tenang. Namun Fahri sendiri tidak menunjukkan ekspresi bangga. Ia hanya menutup mushaf kecilnya dengan pelan, lalu menundukkan kepala. Syekh Abdullah memandang Fahri cukup lama. Matanya yang tua kini terlihat lebih hidup. Ia berkata dengan suara yang masih pelan namun jelas. "Aku merasa lebih ringan." Aisyah menatap Fahri dengan mata yang masih dipenuhi keheranan. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Namun satu hal mulai terasa jelas bagi semua orang di ruangan itu. Malam itu, sesuatu yang tidak biasa telah terjadi. Dan mungkin ini baru awal dari keajaiban yang lebih besar. Ruangan besar itu masih dipenuhi keheningan setelah Syekh Abdullah berhasil meminum beberapa teguk air. Beberapa saat sebelumnya, keadaan lelaki tua itu terlihat sangat lemah. Bahkan untuk membuka mata saja terasa sulit. Namun sekarang, ia sudah bisa berbicara meskipun suaranya masih pelan. Hal itu membuat semua orang di dalam kamar saling pandang, dengan wajah yang penuh keheranan. Di sudut ruangan, para dokter terlihat berdiskusi dengan suara pelan. Salah satu dari mereka kembali memeriksa denyut nadi Syekh. Ia mengangkat alisnya sedikit. "Ini benar-benar berbeda dari tadi," katanya pelan kepada dokter lain. Tekanan darahnya jauh lebih stabil. Dokter lain hanya mengangguk, namun wajahnya tetap terlihat bingung. Ilmu kedokteran yang mereka pelajari tidak memberi penjelasan yang jelas tentang apa yang baru saja terjadi. Sementara itu, Aisyah masih berdiri di dekat ranjang ayahnya. Tangannya masih memegang tangan sang Syekh dengan erat. Namun kini pandangannya sesekali berpindah ke arah Fahri. Santri sederhana dari Indonesia itu masih duduk di kursi kecil di samping ranjang. Ia menundukkan kepala dengan tenang. Seolah semua yang terjadi di ruangan itu bukanlah sesuatu yang luar biasa. Hal itu justru membuat Aisyah semakin penasaran. Ia terbiasa melihat orang-orang hebat datang ke rumah ayahnya. Dokter terkenal, pengusaha besar, orang-orang penting dari kota. Namun tidak satu pun dari mereka yang mampu membuat ayahnya membaik seperti malam ini. Sedangkan pemuda sederhana yang bahkan pakaiannya terlihat lusuh, justru membawa perubahan yang tidak terduga. Di sudut ruangan, beberapa orang mulai berbisik-bisik. Apakah ini benar karena bacaannya? Tidak mungkin. Ini pasti kebetulan. Namun meskipun mereka mencoba menyangkal, wajah mereka tetap menunjukkan keraguan. Karena perubahan yang terjadi pada Syekh memang terlihat jelas. Beberapa jam sebelumnya, semua orang takut kehilangan lelaki tua itu. Sekarang keadaannya justru jauh lebih baik.
Syekh Abdullah memejamkan mata beberapa saat. Kemudian ia membukanya kembali. Tatapannya terlihat lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Ia memandang sekeliling ruangan, kemudian matanya berhenti pada Fahri. Syekh mengangkat tangannya sedikit. "Fahri?" Semua orang di ruangan langsung memperhatikan. Fahri segera berdiri dengan sopan. "Iya, Tuan." Syekh tersenyum tipis. Senyum yang sebelumnya hampir tidak pernah terlihat sepanjang hari itu. "Suaramu membuat hati menjadi tenang." Fahri menundukkan kepala. "Itu bukan karena saya, Tuan. Saya hanya membaca ayat-ayat Allah." Jawaban itu membuat beberapa orang di ruangan kembali saling pandang. Aisyah tiba-tiba merasakan air mata mengalir di pipinya. Ia cepat mengusapnya. Namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena lega. Selama 2 hari terakhir ia hampir tidak memiliki harapan. Setiap dokter yang datang hanya memberi jawaban yang tidak pasti. Namun malam ini, ia melihat ayahnya membuka mata, berbicara, bahkan tersenyum. Hal itu membuat hatinya dipenuhi rasa syukur. Aisyah memandang Fahri lagi. Untuk pertama kalinya ia benar-benar memperhatikan wajah pemuda itu. Wajahnya sederhana, kulitnya sedikit gelap karena sering bekerja di bawah matahari. Namun di matanya ada sesuatu yang berbeda, ketenangan yang jarang ia lihat pada orang lain. Beberapa menit kemudian, Syekh Abdullah kembali berbicara. Suaranya masih pelan, namun lebih jelas dari sebelumnya. "Fahri?" "Iya, Tuan." Syekh menatapnya dengan serius. "Besok malam, datanglah lagi." Beberapa orang di ruangan langsung saling pandang. Syekh melanjutkan, "Bacakan lagi ayat-ayat itu." Fahri mengangguk dengan sopan. "Jika itu membuat Tuan lebih tenang, saya akan datang." Syekh tersenyum kecil. "Bukan hanya membuatku tenang, aku merasa tubuhku lebih ringan." Malam itu perlahan berakhir. Beberapa orang mulai keluar dari kamar. Dokter kembali memeriksa keadaan Syekh untuk memastikan semuanya stabil. Namun sebelum Fahri keluar dari ruangan, Syekh Abdullah kembali memanggilnya. "Fahri?" Fahri berhenti dan menoleh. Syekh memandangnya dengan mata yang penuh arti. Kadang Allah mengirimkan pertolongan melalui orang yang paling tidak kita sangka. Fahri tidak menjawab apa-apa. Ia hanya menundukkan kepala dengan hormat. Namun saat ia berjalan keluar dari kamar itu, ia tidak tahu bahwa malam itu telah mengubah cara orang-orang di rumah besar itu memandang dirinya. Dan lebih dari itu, malam itu baru menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar yang akan terjadi. Malam itu, Fahri keluar dari rumah besar milik Syekh Abdullah dengan langkah yang pelan. Udara gurun terasa dingin dibandingkan siang hari yang panas menyengat. Langit malam dipenuhi bintang-bintang yang berkilau. Fahri berhenti sebentar di halaman rumah besar itu. Ia menarik napas dalam-dalam. Semua yang baru saja terjadi terasa seperti mimpi. Beberapa jam yang lalu, ia hanyalah seorang penjaga unta yang dipanggil tanpa tahu alasan. Namun sekarang, ia baru saja duduk di samping ranjang seorang syekh kaya dan membaca Al-Quran untuknya. Dan yang lebih mengejutkan, keadaan syekh benar-benar terlihat membaik. Fahri menggeleng pelan. Di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Itu bukan karena dirinya. Ia hanya melakukan apa yang biasa ia lakukan setiap hari, berdoa. Ketika Fahri kembali ke area peternakan, beberapa pekerja masih terlihat duduk di dekat kandang unta. Lampu kecil menyala di beberapa sudut. Beberapa unta terlihat berbaring di pasir. Salah satu pekerja langsung berdiri ketika melihat Fahri datang. "Fahri!" Yang lain ikut menoleh. "Benar kamu dipanggil ke rumah Syekh?" Fahri mengangguk pelan. "Iya." Mereka langsung mendekat dengan wajah penuh rasa penasaran. "Untuk apa? Apakah Syekh benar-benar sakit parah? Kenapa kamu yang dipanggil?" Pertanyaan mereka datang bertubi-tubi. Fahri hanya tersenyum kecil. "Aku hanya diminta membaca Al-Quran."
Beberapa pekerja langsung terdiam. Apa? Membaca Quran? Salah satu dari mereka tertawa kecil. Namun tawanya tidak terdengar seperti ejekan lagi, lebih seperti kebingungan. Dan bagaimana keadaan Syekh? Fahri menjawab dengan sederhana. Keadaannya lebih baik. Kalimat itu langsung membuat semua orang saling pandang. Lebih baik? Benarkah? Salah satu pekerja tua yang sejak tadi diam berkata pelan. Mungkin Allah memang sedang menolongnya. Keesokan paginya, suasana peternakan terasa sedikit berbeda. Beberapa pelayan dari rumah utama datang untuk mengambil beberapa barang. Namun ketika mereka melihat Fahri, mereka mulai berbisik-bisik. Dia yang tadi malam dipanggil, yang membaca Al-Quran di kamar Syekh. Kabar tentang apa yang terjadi di kamar Syekh rupanya mulai menyebar. Meskipun belum semua orang tahu dengan jelas. Namun satu hal sudah cukup membuat banyak orang penasaran. Seorang penjaga unta dari Indonesia membaca Al-Quran di kamar seorang syekh kaya yang sedang sakit. Dan setelah itu keadaan syekh membaik. Bagi sebagian orang itu terdengar seperti cerita yang sulit dipercaya. Namun bagi sebagian yang lain, itu justru membuat mereka ingin melihat sendiri siapa sebenarnya Fahri. Di rumah besar milik Syekh, Aisyah masih duduk di kamar ayahnya. Pagi itu keadaan Syekh Abdullah memang belum sepenuhnya pulih. Namun ia sudah terlihat jauh lebih baik dibandingkan 2 hari sebelumnya. Ia bahkan sudah bisa duduk bersandar di ranjang. Dokter yang datang pagi itu kembali memeriksa kondisinya. Wajah mereka terlihat sedikit lega. Keadaannya stabil, kata salah satu dokter. Ini perkembangan yang baik. Namun pikiran Aisyah tidak sepenuhnya tertuju pada dokter. Sejak malam tadi, pikirannya terus kembali pada satu orang. Fahri. Santri sederhana yang duduk dengan tenang membaca Al-Quran di samping ranjang ayahnya. Aisyah tidak tahu mengapa. Namun ada sesuatu dari pemuda itu yang membuatnya sulit melupakan malam itu. Ketika para dokter keluar dari kamar, Aisyah menoleh kepada ayahnya. Ayah? Syekh Abdullah memandang putrinya dengan tenang. Apa yang kau pikirkan? Aisyah ragu sejenak sebelum berbicara. Pemuda itu? Fahri? Syekh tersenyum kecil. Ya. Aisyah melanjutkan dengan pelan. Ayah benar-benar percaya padanya. Syekh menatap langit-langit kamar beberapa detik sebelum menjawab. Aku tidak percaya pada manusia. Aku percaya pada Allah. Ia kemudian menoleh kepada putrinya. Dan terkadang, Allah mengirimkan pertolongan melalui orang-orang yang paling sederhana. Aisyah terdiam. Kata-kata ayahnya membuat hatinya terasa aneh. Menjelang sore, seorang pelayan dipanggil oleh Syekh Abdullah. Pergilah ke peternakan. Panggil Fahri. Pelayan itu mengangguk. Beberapa menit kemudian, mobil rumah besar kembali menuju peternakan unta. Di peternakan, Fahri sedang memberi makan unta ketika mobil itu datang. Pelayan yang sama turun dari mobil. Kamu diminta datang lagi malam ini. Fahri sedikit terkejut. Sekarang? Setelah matahari terbenam. Beberapa pekerja yang melihat kejadian itu kembali berbisik-bisik. Sekarang mereka mulai memahami sesuatu. Penjaga unta sederhana itu tiba-tiba menjadi orang yang dipanggil langsung oleh Syekh. Namun tidak ada yang tahu bahwa malam kedua itu akan membawa perubahan yang jauh lebih besar lagi. Menjelang matahari terbenam, langit gurun berubah menjadi warna jingga yang indah. Angin sore berhembus pelan melewati peternakan unta. Beberapa pekerja masih sibuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Namun perhatian mereka sesekali tertuju pada Fahri. Sejak pagi, kabar tentang dirinya terus beredar. Penjaga unta dari Indonesia itu dipanggil langsung oleh Syekh Abdullah. Bukan sekali, tetapi 2 kali. Hal itu membuat banyak orang penasaran. Beberapa bahkan mulai memperhatikan Fahri dengan cara yang berbeda. Bukan lagi dengan ejekan seperti sebelumnya, melainkan dengan rasa ingin tahu. Namun Fahri sendiri tidak terlihat berubah. Ia tetap melakukan pekerjaannya seperti biasa. Ia membersihkan kandang, memberi makan unta, memeriksa pagar peternakan. Sore itu ia bahkan membantu seorang pekerja tua yang kesulitan mengangkat karung makanan unta.
Biarkan saya yang angkat, kata Fahri. Pekerja tua itu tersenyum kecil. Kamu sekarang orang penting di rumah Syekh. Fahri langsung menggeleng. Saya tetap penjaga unta. Jawaban itu membuat pekerja tua itu tertawa pelan. Namun di dalam hatinya, ia mulai menghormati pemuda sederhana itu. Setelah matahari tenggelam, mobil dari rumah besar kembali datang. Lampu mobil menerangi pasir gurun yang mulai gelap. Pelayan yang sama turun dari mobil dan memberi isyarat kepada Fahri. Syekh sudah menunggu. Fahri mengangguk. Ia mencuci tangannya terlebih dahulu di dekat sumur kecil di peternakan. Kemudian ia mengambil mushaf kecil yang selalu ia bawa. Beberapa pekerja memperhatikan ketika Fahri naik ke mobil. Salah satu dari mereka berbisik pelan. Siapa sangka penjaga unta bisa dipanggil langsung oleh Syekh. Yang lain hanya mengangguk. Mobil itu kemudian berjalan meninggalkan peternakan. Lampu-lampu rumah besar mulai terlihat di kejauhan. Ketika Fahri tiba di rumah besar milik Syekh Abdullah, suasana di sana terasa sedikit lebih tenang dibandingkan malam sebelumnya. Beberapa pelayan berjalan di lorong dengan langkah pelan. Namun tidak ada lagi kepanikan seperti kemarin. Fahri kembali melewati lorong panjang dengan karpet tebal. Lampu-lampu gantung memantulkan cahaya hangat ke dinding. Namun kali ini, tatapan orang-orang yang melihatnya terasa berbeda. Beberapa pelayan bahkan mengangguk kecil kepadanya, sebuah tanda penghormatan sederhana. Ketika pintu kamar Syekh dibuka, Fahri melihat keadaan yang sedikit lebih baik. Syekh Abdullah tidak lagi terbaring sepenuhnya. Ia sekarang duduk bersandar pada bantal besar di belakang punggungnya. Wajahnya masih terlihat lemah, namun matanya terlihat lebih hidup. Di sampingnya, Aisyah duduk dengan wajah yang jauh lebih tenang dibandingkan malam sebelumnya. Ketika melihat Fahri masuk, Aisyah berdiri. Ia menundukkan kepala sedikit, sebuah sikap sopan yang tidak ia lakukan malam sebelumnya. "Terima kasih sudah datang," katanya pelan. Fahri membalas dengan hormat. "Semoga keadaan Syekh lebih baik malam ini." Syekh Abdullah tersenyum tipis. "Lebih baik dari kemarin." Fahri kembali duduk di kursi kecil di samping ranjang. Ia membuka mushafnya. Ruangan kembali dipenuhi keheningan. Beberapa orang yang berada di kamar itu berdiri dengan tenang. Aisyah duduk kembali di samping ayahnya. Kemudian Fahri mulai membaca. Suara ayat-ayat Al-Quran kembali mengalir lembut di ruangan itu. Kali ini suasananya terasa berbeda. Semua orang di ruangan itu mendengarkan dengan lebih khusyuk. Tidak ada lagi tatapan meremehkan. Tidak ada lagi bisikan sinis. Hanya keheningan yang dipenuhi bacaan suci. Beberapa menit berlalu. Aisyah merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Ia sudah sering mendengar orang membaca Al-Quran. Namun malam itu terasa berbeda. Suara Fahri tidak hanya terdengar indah, tetapi juga penuh ketulusan. Setiap ayat terasa seperti membawa ketenangan ke dalam ruangan itu. Aisyah bahkan tidak menyadari bahwa matanya mulai berkaca-kaca. Ia menundukkan kepala, merasa hatinya tersentuh oleh sesuatu yang sulit dijelaskan. Sementara itu, Syekh Abdullah memejamkan mata. Ia mendengarkan bacaan Fahri dengan tenang. Beberapa menit kemudian ia menarik napas panjang. Kemudian ia membuka matanya. Ia terlihat lebih segar dibandingkan kemarin malam. Bahkan ia bisa menggerakkan tubuhnya dengan lebih leluasa. Dokter yang berdiri di sudut ruangan kembali memperhatikan dengan heran. Perubahan itu terlihat semakin jelas. Namun yang lebih mengejutkan adalah Syekh Abdullah tiba-tiba mengangkat tangannya. Tangannya menunjuk langsung ke arah Fahri. Semua orang di ruangan kembali terdiam. Dan dengan suara yang masih lemah namun tegas, Syekh Abdullah berkata sesuatu yang membuat semua orang kembali terkejut. Namun kali ini, kalimat itu bahkan lebih mengejutkan daripada sebelumnya. Semua mata di ruangan itu langsung tertuju pada Syekh Abdullah. Tangannya masih terangkat. Jari tuanya menunjuk ke arah Fahri yang sedang duduk di kursi kecil di samping ranjang. Suasana kamar langsung menjadi sangat sunyi. Tidak ada yang berani berbicara. Bahkan suara angin gurun yang masuk dari jendela terasa lebih jelas terdengar. Aisyah yang duduk di samping ayahnya menatap dengan bingung. Ia tidak tahu apa yang akan dikatakan ayahnya. Namun ia bisa melihat sesuatu yang berbeda dari wajah sang syekh. Wajah itu tidak lagi dipenuhi rasa sakit seperti sebelumnya, melainkan sebuah ketenangan yang dalam. Syekh Abdullah menarik napas pelan.
Kemudian ia berkata dengan suara yang masih lemah, namun jelas terdengar oleh semua orang di ruangan itu. Pemuda ini memiliki hati yang bersih. Beberapa orang di ruangan saling memandang. Tidak ada yang menyangka Syekh akan mengatakan sesuatu seperti itu. Syekh melanjutkan dengan pelan. Sudah lama aku tidak merasakan ketenangan seperti ini. Ia memandang Fahri dengan mata yang penuh arti. Apa yang kau lakukan malam ini? Bukan hanya membuat tubuhku lebih ringan, tetapi juga membuat hatiku tenang. Fahri langsung menundukkan kepala dengan rendah hati. Itu bukan karena saya, Tuan. Saya hanya membaca ayat-ayat Allah. Syekh tersenyum kecil. Itulah yang membuatnya berbeda. Di sudut ruangan, beberapa kerabat Syekh yang sebelumnya meremehkan Fahri, kini tidak lagi berani berbicara. Mereka melihat sendiri perubahan yang terjadi pada Syekh Abdullah. Meskipun mereka masih belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi, mereka tidak bisa menyangkal kenyataan di depan mata mereka. Seorang dokter yang berdiri di dekat meja kecil bahkan menggeleng pelan, seolah mencoba menerima sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu kedokteran. Sementara itu, Aisyah memandang Fahri dengan lebih serius. Malam sebelumnya, ia masih melihat Fahri sebagai orang asing, seorang penjaga unta yang dipanggil ayahnya tanpa alasan yang jelas. Namun sekarang, ia mulai melihat sesuatu yang berbeda. Pemuda itu terlihat sangat sederhana. Pakaiannya masih sama seperti kemarin, kaos coklat lusuh dan sarung sederhana. Namun sikapnya begitu tenang. Tidak ada rasa bangga, tidak ada kesombongan. Padahal ia baru saja dipuji langsung oleh ayahnya di depan banyak orang. Hal itu justru membuat Aisyah semakin penasaran. Syekh Abdullah kemudian berkata lagi, "Fahri?" Fahri mengangkat kepala sedikit. "Iya, Tuan." Syekh memandangnya dengan serius. "Sudah berapa lama kau bekerja di peternakan unta itu?" 2 tahun, Tuan." 2 tahun. Syekh mengulang pelan. Kemudian ia bertanya lagi, "Kenapa kau datang ke negeri ini?" Pertanyaan itu membuat ruangan kembali sunyi. Fahri terdiam beberapa detik sebelum menjawab. "Saya datang untuk bekerja, untuk membantu keluarga saya di Indonesia." Syekh mengangguk pelan. "Apakah kau pernah menyesal datang ke sini?" Fahri menggeleng. "Tidak, Tuan." "Kenapa?" Fahri menjawab dengan tenang. "Karena dimanapun saya berada, saya tetap bisa beribadah kepada Allah." Jawaban itu membuat beberapa orang di ruangan saling pandang. Kalimat sederhana, namun terasa begitu dalam. Syekh Abdullah menatap Fahri cukup lama. Kemudian ia menoleh ke arah putrinya. "Aisyah?" Aisyah langsung mendekat. "Iya, Ayah." Syekh tersenyum tipis. "Kau melihat pemuda ini?" Aisyah mengangguk pelan. "Iya." Syekh berkata dengan suara yang lebih jelas dari sebelumnya. "Orang seperti dia jarang ditemukan." Kalimat itu membuat Aisyah sedikit terkejut. Ia belum pernah mendengar ayahnya memuji seseorang seperti itu. Apalagi seseorang yang hanya bekerja sebagai penjaga unta. Kemudian Syekh Abdullah kembali menatap Fahri. Dan dengan suara yang lebih tegas ia berkata, "Janji yang aku ucapkan kemarin, aku tidak akan menariknya kembali." Ruangan langsung terasa semakin sunyi. Beberapa orang bahkan menahan napas. Karena mereka semua tahu janji apa yang dimaksud oleh Syekh. Janji yang terdengar mustahil bagi banyak orang. Janji tentang putri seorang Syekh kaya dan seorang santri penjaga unta dari Indonesia. Namun saat itu, tidak ada yang tahu bahwa keputusan sang Syekh akan membawa perubahan besar bagi kehidupan semua orang di rumah itu. Kalimat Syekh Abdullah membuat suasana kamar menjadi sangat sunyi. Tidak ada yang berani bergerak, tidak ada yang berani berbicara. Semua orang di ruangan itu memahami satu hal. Syekh baru saja mengingatkan kembali janji yang ia ucapkan malam sebelumnya. Janji yang terdengar hampir mustahil bagi banyak orang. Tentang seorang santri sederhana dari Indonesia dan putri seorang Syekh kaya yang selama ini hidup dalam kemewahan. Di sisi ranjang, Aisyah menatap ayahnya dengan wajah yang tidak bisa disembunyikan lagi keterkejutannya. Ia memang mendengar kalimat itu semalam. Namun saat itu, ayahnya sedang sangat lemah. Aisyah bahkan mengira ayahnya mungkin tidak benar-benar mengingat apa yang ia katakan.
Namun malam ini, ayahnya mengulang kembali janji itu dengan sadar. Hal itu membuat jantung Aisyah berdetak lebih cepat. Sementara itu, Fahri masih berdiri di tempatnya. Ia sama sekali tidak pernah memikirkan hal itu. Bahkan sejak pertama kali mendengar janji itu, ia tidak pernah menganggapnya serius. Baginya, yang terpenting hanyalah membantu sang syekh dengan doa, bukan tentang janji atau hadiah apapun. Fahri akhirnya berkata pelan, "Tuan?" Namun Syekh Abdullah langsung mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat agar Fahri tidak menyela. "Aku sudah hidup cukup lama," kata Syekh perlahan. Saat seseorang mendekati akhir hidupnya, ia belajar untuk tidak sembarangan mengucapkan kata-kata. Semua orang di ruangan memperhatikan dengan serius. Syekh melanjutkan, "Aku tidak akan menarik kembali janji yang sudah keluar dari mulutku." Di sudut ruangan beberapa kerabat Syekh mulai terlihat gelisah. Salah satu dari mereka akhirnya tidak bisa menahan diri. "Syekh Abdullah," ia berbicara dengan hati-hati. "Mungkin kita perlu memikirkan hal ini dengan lebih tenang." Beberapa orang lain langsung mengangguk. Mereka tidak berani menentang Syekh secara langsung. Namun mereka jelas tidak setuju dengan keputusan itu. Pria itu melanjutkan, "Putri Anda adalah bagian dari keluarga besar ini. Banyak keluarga terhormat yang berharap menjalin hubungan dengan keluarga kita." Kalimat itu diucapkan dengan sangat halus. Namun semua orang tahu maksud sebenarnya. Mereka tidak ingin seorang penjaga unta menikahi putri keluarga ini. Namun Syekh Abdullah langsung menatap pria itu dengan tajam. Tatapan yang membuat ruangan kembali sunyi. "Aku tidak bertanya kepada kalian." Kalimat itu diucapkan dengan suara pelan, namun memiliki kekuatan yang besar. Pria itu langsung menundukkan kepala, tidak berani melanjutkan kata-katanya. Syekh kemudian berkata, "Kalian melihat pakaiannya, kalian melihat pekerjaannya, tapi kalian tidak melihat hatinya." Kalimat itu membuat beberapa orang di ruangan terdiam. Syekh Abdullah kemudian menoleh ke arah Fahri. Banyak orang kaya di dunia ini. Banyak orang yang memiliki kedudukan tinggi. Ia berhenti sejenak, kemudian berkata dengan suara yang lebih pelan, "Tapi tidak banyak yang memiliki hati yang bersih." Fahri kembali menundukkan kepala. Ia merasa tidak pantas menerima pujian seperti itu. Sementara itu Aisyah masih berdiri di samping ranjang ayahnya. Ia tidak berkata apa-apa, namun pikirannya dipenuhi banyak hal. Selama hidupnya, ia selalu berada di lingkungan orang-orang kaya. Ia terbiasa melihat pria-pria berpakaian rapi datang ke rumah ayahnya. Pengusaha, pejabat, orang-orang yang memiliki kekuasaan. Namun malam itu, ayahnya justru berbicara tentang seorang pemuda sederhana yang bekerja di peternakan unta. Aisyah menatap Fahri lagi. Pemuda itu masih berdiri dengan kepala tertunduk. Tidak ada rasa bangga, tidak ada sikap yang mencoba menarik perhatian. Hal itu justru membuat Aisyah semakin penasaran. Kemudian, Syekh Abdullah berkata sesuatu lagi. "Aisyah?" Putrinya segera mendekat. "Iya, Ayah." Syekh memandangnya dengan lembut. "Bagaimana menurutmu tentang pemuda ini?" Pertanyaan itu membuat ruangan kembali sunyi. Beberapa orang langsung menoleh ke arah Aisyah. Mereka ingin mendengar jawabannya. Aisyah sendiri terlihat sedikit gugup. Ia tidak pernah membayangkan akan ditanya seperti ini di depan banyak orang. Namun ia akhirnya menjawab dengan jujur. "Saya belum mengenalnya, Ayah." Jawaban itu membuat beberapa orang di ruangan sedikit lega. Namun Syekh Abdullah justru tersenyum. "Kalau begitu, mulai malam ini, kenalilah dia." Semua orang di ruangan kembali saling pandang. Karena mereka tahu, keputusan sang syekh mulai membawa cerita ini ke arah yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kalimat terakhir dari Syekh Abdullah membuat ruangan itu kembali dipenuhi keheningan. Semua orang memandang satu sama lain. Tidak ada yang berani berbicara. Karena mereka tahu, apa yang dikatakan syekh bukanlah sekadar kalimat biasa. "Mulai malam ini, kenalilah dia." Kalimat itu jelas memiliki makna yang dalam. Di dalam keluarga besar seperti milik Syekh Abdullah, hubungan pernikahan bukanlah sesuatu yang diputuskan dengan mudah.
Biasanya semua sudah diatur dengan sangat hati-hati. Banyak keluarga kaya yang ingin menjalin hubungan dengan keluarga Syekh. Namun sekarang, Syekh justru membuka pintu bagi seorang pemuda yang bahkan bekerja sebagai penjaga unta. Aisyah menundukkan kepalanya pelan. Ia mencoba menenangkan pikirannya. Sejujurnya, semua yang terjadi malam itu terasa sangat cepat. Kemarin, ayahnya masih terbaring lemah. Dokter bahkan tidak bisa memastikan apakah ayahnya akan selamat. Namun sekarang, ayahnya sudah bisa duduk, berbicara, bahkan membuat keputusan yang sangat besar. Aisyah menatap Fahri sekali lagi. Pemuda itu berdiri dengan sikap yang tetap sopan. Ia tidak terlihat mencoba memanfaatkan keadaan. Bahkan wajahnya terlihat sedikit canggung. Seolah ia sendiri tidak mengerti mengapa semua ini terjadi padanya. Hal itu membuat Aisyah semakin penasaran. Di sisi lain, Fahri merasa hatinya semakin tidak tenang. Ia tidak pernah datang ke rumah itu dengan niat mencari sesuatu. Ia hanya ingin berdoa agar sang Syekh diberi kesembuhan. Namun sekarang, ia justru berada di tengah pembicaraan yang tidak pernah ia bayangkan. Fahri akhirnya berkata dengan pelan, "Tuan." Namun Syekh Abdullah langsung menatapnya dengan tenang. "Aku tahu apa yang ingin kau katakan." Fahri terdiam. Syekh melanjutkan, "Kau merasa tidak pantas berada di sini." Fahri menundukkan kepala. "Itu benar, Tuan." Beberapa orang di ruangan saling memandang. Mereka tidak menyangka Fahri akan menjawab sejujur itu. Syekh Abdullah tersenyum kecil. "Kau tahu mengapa aku mempercayaimu?" Fahri tidak menjawab. Ia hanya menunggu. Syekh berkata dengan pelan, "Karena kau tidak mencari kedudukan. Orang yang tidak mengejar dunia biasanya memiliki hati yang lebih jujur." Kalimat itu membuat ruangan kembali hening. Beberapa orang yang sebelumnya meremehkan Fahri mulai memandangnya dengan cara yang berbeda. Beberapa saat kemudian, Syekh Abdullah terlihat mulai lelah. Dokter yang berada di ruangan memberi isyarat bahwa Syekh perlu beristirahat. Aisyah membantu ayahnya bersandar lebih nyaman. Sebelum Fahri keluar dari kamar, Syekh kembali memanggilnya. "Fahri?" "Iya, Tuan." Syekh memandangnya dengan mata yang penuh arti. "Terima kasih." Fahri sedikit terkejut. Ia tidak pernah membayangkan seorang Syekh kaya akan mengucapkan terima kasih kepadanya. "Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan." Syah tersenyum. Kadang sesuatu yang sederhana justru memiliki kekuatan yang besar. Ketika Fahri berjalan keluar dari kamar itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Tatapan orang-orang yang berdiri di lorong tidak lagi seperti sebelumnya. Tidak ada lagi ejekan, tidak ada lagi tatapan meremehkan. Sebaliknya, beberapa dari mereka bahkan menundukkan kepala sedikit sebagai tanda hormat. Fahri sendiri tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia hanya ingin kembali ke peternakan dan melanjutkan hidupnya seperti biasa. Namun, jauh di dalam rumah besar itu, Aisyah masih berdiri di dekat jendela kamar ayahnya. Ia memandang ke arah halaman tempat Fahri berjalan keluar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai bertanya dalam hatinya, siapakah sebenarnya pemuda sederhana dari Indonesia itu? Dan mengapa kehadirannya membawa perubahan yang begitu besar di rumah ini? Malam itu akhirnya berakhir dengan tenang. Fahri kembali ke peternakan unta dengan mobil yang sama yang menjemputnya. Perjalanan melewati padang pasir terasa sunyi. Lampu mobil menyoroti hamparan pasir yang luas dan sepi. Fahri memandang keluar jendela mobil. Pikirannya masih dipenuhi berbagai kejadian yang baru saja ia alami. Semua terasa begitu cepat. Beberapa hari yang lalu, hidupnya sangat sederhana. Ia hanya bekerja memberi makan unta dan membersihkan kandang. Tidak ada yang memperhatikannya. Bahkan sebagian pekerja sering menertawakannya. Namun sekarang, ia justru dipanggil langsung oleh Syekh Abdullah. Bahkan disebut-sebut di dalam rumah besar itu. Fahri menarik napas pelan. Di dalam hatinya, ia hanya berharap satu hal. Semoga semua ini tidak membuat hatinya berubah. Keesokan paginya, Fahri bangun seperti biasa sebelum subuh. Langit masih gelap,
udara gurun terasa dingin. Ia mengambil air untuk berwudu, lalu menunaikan sholat subuh di dekat kandang unta. Setelah itu, ia mulai bekerja seperti hari-hari sebelumnya. Memberi makan unta, membersihkan kandang, memeriksa pagar peternakan. Namun hari itu terasa berbeda. Beberapa pekerja yang biasanya bercanda atau mengejek, kini justru bersikap lebih sopan. Salah satu dari mereka bahkan berkata, "Fahri, biar aku yang mengangkat karung itu." Fahri sedikit terkejut, namun ia hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, kita kerjakan bersama saja." Di dekat kandang, beberapa pekerja terlihat berbicara pelan. Mereka tidak menyadari bahwa Fahri bisa mendengar sebagian percakapan mereka. "Syekh benar-benar memanggilnya lagi tadi malam." "Iya, aku dengar keadaan Syekh semakin baik. Dokter bahkan tidak bisa menjelaskannya." Salah satu dari mereka berkata dengan nada serius, "Mungkin pemuda Indonesia itu memang orang baik." Yang lain mengangguk. Namun Fahri sendiri tetap bekerja seperti biasa. Ia tidak ingin terlalu memikirkan semua pembicaraan itu. Sementara itu di rumah besar milik Syekh Abdullah, keadaan juga mulai berubah. Pagi itu Syekh sudah bisa duduk lebih lama di tempat tidur. Dokter yang datang terlihat cukup puas dengan perkembangannya. Keadaannya jauh lebih stabil dibandingkan beberapa hari yang lalu, kata salah satu dokter. Aisyah yang berdiri di samping ranjang ayahnya terlihat lega. Ia akhirnya bisa tersenyum. Namun pikirannya masih belum sepenuhnya tenang. Karena ada satu hal yang terus terlintas di benaknya. Fahri, pemuda sederhana dari Indonesia yang datang membaca Al-Quran di kamar ayahnya. Setelah para dokter keluar dari kamar, Aisyah duduk di kursi di samping ranjang. "Ayah," Syekh Abdullah menoleh. "Iya," Aisyah berkata dengan pelan. "Pemuda itu, Fahri." Syekh tersenyum kecil. "Kau masih memikirkannya?" Aisyah sedikit tersipu. "Bukan begitu. Aku hanya ingin tahu." Ayah terlihat sangat mempercayainya. Syekh memandang putrinya dengan tenang. "Karena aku melihat sesuatu yang jarang aku lihat pada orang lain." "Apa itu?" tanya Aisyah. Syekh menjawab pelan, "Keikhlasan." Beberapa saat kemudian, Syekh Abdullah memanggil seorang pelayan. "Pergilah ke peternakan. Panggil Fahri." Pelayan itu sedikit terkejut. "Tuan ingin dia datang lagi malam ini?" Syekh mengangguk. "Ya, namun kali ini ia menambahkan sesuatu yang berbeda. Dan katakan padanya, aku ingin berbicara dengannya." Pelayan itu mengangguk lalu segera pergi. Aisyah memperhatikan ayahnya dengan penuh rasa ingin tahu. Ayah ingin berbicara apa dengannya? Syekh tersenyum kecil. "Kadang seseorang harus diuji sebelum kita benar-benar mengenalnya." Aisyah tidak sepenuhnya mengerti maksud ayahnya. Namun satu hal mulai ia rasakan. Kehadiran Fahri di rumah mereka bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Dan mungkin malam berikutnya akan membawa jawaban yang selama ini mereka cari. Sore hari di peternakan onta terasa lebih sibuk dari biasanya. Matahari mulai turun perlahan di balik bukit pasir. Beberapa pekerja masih menyelesaikan pekerjaan mereka. Sementara itu, Fahri sedang membersihkan tempat minum onta. Tangannya basah oleh air. Bajunya masih sama seperti hari-hari sebelumnya. Kaos coklat lusuh dan sarung sederhana yang mulai memudar warnanya. Namun, meskipun pakaiannya sederhana, wajah Fahri tetap terlihat tenang. Ia bekerja dengan sabar seperti biasa. Tidak ada yang berubah dari sikapnya. Tiba-tiba suara mesin mobil terdengar dari kejauhan. Lampu mobil mulai terlihat mendekat ke arah peternakan. Beberapa pekerja langsung menoleh. "Mobil dari rumah Syekh lagi," bisik salah satu dari mereka. Mobil itu berhenti di dekat kandang. Pelayan yang sama turun dari mobil. Ia langsung berjalan menuju Fahri. "Kamu Fahri?" Fahri mengangguk. "Iya." Pelayan itu berkata dengan sopan. "Syekh Abdullah memanggilmu lagi." Beberapa pekerja langsung memperhatikan dengan lebih serius. Namun, kali ini pelayan menambahkan sesuatu yang membuat semua orang sedikit terkejut. "Syekh ingin berbicara langsung denganmu." Fahri sedikit bingung. "Berbicara?" Pelayan itu mengangguk. "Iya, Syekh sudah menunggumu." Ketika Fahri berjalan menuju mobil, beberapa pekerja memperhatikannya dengan tatapan berbeda. Tidak ada lagi ejekan seperti sebelumnya. Sebaliknya, ada rasa hormat yang mulai muncul. Salah satu pekerja tua berkata pelan,
Pergilah, Fahri. Mungkin Allah sedang membuka jalan untukmu. Fahri hanya tersenyum kecil. Ia tidak ingin memikirkan hal-hal yang terlalu jauh. Baginya, semua yang terjadi hanyalah bagian dari takdir yang Allah atur. Ketika Fahri tiba di rumah besar milik Syekh Abdullah, suasana di sana terlihat jauh lebih tenang. Lampu-lampu di halaman menyala terang. Para pelayan berjalan dengan langkah santai. Tidak ada lagi kepanikan seperti beberapa hari yang lalu. Fahri kembali melewati lorong panjang dengan karpet tebal. Namun kali ini perasaannya sedikit berbeda. Ia tahu bahwa malam ini Syekh ingin berbicara dengannya secara langsung. Ketika pintu kamar Syekh dibuka, Fahri melihat sesuatu yang membuatnya sedikit terkejut. Syekh Abdullah sudah duduk di kursi besar di dekat jendela. Ia tidak lagi berada di ranjang. Tubuhnya masih terlihat lemah, namun jauh lebih kuat dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Di sampingnya berdiri Aisyah. Ketika melihat Fahri masuk, Aisyah tersenyum kecil. Senyum yang sebelumnya tidak pernah ia tunjukkan. Fahri menundukkan kepala dengan hormat. "Assalamualaikum, Tuan." Syekh Abdullah menjawab dengan suara yang lebih kuat. "Waalaikumsalam, Fahri." Syekh kemudian memberi isyarat agar Fahri duduk di kursi di depannya. Hal itu membuat beberapa pelayan yang berada di ruangan sedikit terkejut. Jarang sekali seorang pekerja dipersilahkan duduk sejajar dengan Syekh. Namun Fahri tetap duduk dengan sikap yang sangat sopan. Ia tidak bersandar, ia duduk tegak dengan kepala sedikit menunduk. Syekh Abdullah memperhatikannya cukup lama, seolah ingin membaca kepribadian pemuda itu lebih dalam. Kemudian Syekh berkata pelan, "Fahri?" "Iya, Tuan. Aku ingin bertanya sesuatu." Fahri mengangguk. "Silahkan." Syekh menatap langsung ke mata Fahri. "Jika suatu hari Allah memberimu kekayaan, apa yang akan kau lakukan dengan itu?" Pertanyaan itu membuat ruangan kembali sunyi. Beberapa orang yang berada di ruangan terlihat penasaran dengan jawaban Fahri. Karena pertanyaan itu bukan pertanyaan biasa. Dan jawaban Fahri akan menentukan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Pertanyaan Syekh Abdullah membuat ruangan itu kembali dipenuhi keheningan. Semua orang yang berada di dalam kamar memandang ke arah Fahri. Tidak ada yang berbicara. Mereka semua ingin mendengar jawaban dari pemuda sederhana itu. Pertanyaan yang diajukan Syekh bukan pertanyaan ringan. Jika suatu hari Allah memberimu kekayaan, apa yang akan kau lakukan dengan itu? Bagi banyak orang, jawaban dari pertanyaan seperti itu biasanya sederhana. Mereka akan mengatakan ingin hidup nyaman, ingin membeli rumah besar, ingin memiliki banyak hal. Namun entah mengapa, semua orang di ruangan itu merasa bahwa jawaban Fahri mungkin akan berbeda. Fahri tidak langsung menjawab. Ia menundukkan kepala sebentar, bukan karena bingung, tetapi karena ia benar-benar memikirkan pertanyaan itu dengan serius. Beberapa detik berlalu, suasana di ruangan tetap tenang. Aisyah bahkan tanpa sadar menahan napas. Ia juga ingin mendengar jawaban pemuda itu. Akhirnya Fahri mengangkat kepalanya. Ia memandang Syekh Abdullah dengan hormat. Kemudian ia berkata dengan suara pelan namun jelas, "Jika Allah memberi saya kekayaan, maka itu berarti Allah sedang memberi saya amanah." Ruangan itu kembali sunyi. Beberapa orang saling pandang. Mereka tidak menyangka jawaban itu akan dimulai dengan kata seperti itu. Fahri melanjutkan, "Dan jika itu amanah, maka saya harus menggunakannya untuk sesuatu yang baik." Syekh Abdullah memperhatikan dengan sangat serius. Fahri berkata lagi, "Saya ingin membantu keluarga saya di Indonesia. Saya ingin membuat hidup orang tua saya lebih mudah." Kemudian Fahri berhenti sejenak. Namun ia melanjutkan dengan kalimat yang membuat semua orang di ruangan itu benar-benar terdiam. "Dan jika masih ada rezeki lebih, saya ingin membangun tempat belajar agama, agar anak-anak yang tidak mampu tetap bisa belajar Al-Quran." Kalimat itu begitu sederhana, namun terasa sangat tulus.
Beberapa orang di ruangan terlihat benar-benar terkejut. Tidak ada kata tentang kemewahan. Tidak ada kata tentang kekuasaan. Tidak ada kata tentang kehidupan yang lebih nyaman. Jawaban Fahri justru berbicara tentang tanggung jawab, tentang membantu orang lain, tentang ilmu agama. Seorang pelayan tua yang berdiri di dekat pintu bahkan terlihat menundukkan kepala dengan hormat. Ia tidak pernah menyangka penjaga unta sederhana itu memiliki cara berpikir seperti itu. Sementara itu Syekh Abdullah perlahan tersenyum. Senyum yang lebih jelas dari sebelumnya. Ia menatap Fahri dengan mata yang penuh penghargaan. "Aku tidak salah menilaimu." Kalimat itu diucapkan dengan suara yang pelan namun tegas. Aisyah menoleh ke arah ayahnya. Ia bisa melihat sesuatu yang jarang ia lihat di wajah ayahnya. Rasa bangga. Syekh Abdullah kemudian berkata lagi, "Fahri?" "Iya, Tuan." "Banyak orang datang kepadaku selama hidupku. Mereka datang dengan berbagai tujuan. Ada yang ingin kekayaan, ada yang ingin kedudukan." Ia berhenti sejenak, kemudian menatap Fahri dengan serius. "Namun sangat jarang aku bertemu seseorang yang tidak mengejar dunia." Ruangan kembali sunyi. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Syekh kemudian melanjutkan dengan kalimat yang membuat suasana semakin tegang. "Karena itu, aku semakin yakin dengan keputusan yang aku buat." Aisyah menatap ayahnya dengan rasa penasaran. Beberapa orang di ruangan juga mulai gelisah, karena mereka tahu keputusan apa yang sedang dibicarakan. Syekh Abdullah kemudian menoleh ke arah putrinya. "Aisyah?" Putrinya mendekat. "Iya, Ayah." Syekh berkata dengan suara yang tenang. "Kau sudah mendengar jawabannya." Aisyah mengangguk pelan. Syekh kemudian berkata sesuatu yang membuat semua orang kembali menahan nafas. "Sekarang, aku ingin mendengar jawabanmu." Ruangan itu kembali menjadi sangat sunyi, karena semua orang tahu, jawaban Aisyah malam itu akan menentukan arah dari seluruh cerita ini. Semua orang di ruangan itu kini menatap Aisyah. Tidak ada suara, tidak ada bisikan. Bahkan para pelayan yang berdiri di sudut ruangan pun ikut menahan napas. Karena mereka semua tahu pertanyaan yang baru saja diajukan oleh Syekh Abdullah bukanlah pertanyaan biasa. Jawaban Aisyah malam itu akan menentukan sesuatu yang sangat besar, bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang keputusan sang Syekh yang sejak awal telah membuat semua orang terkejut. Aisyah berdiri di dekat ayahnya, tangannya saling menggenggam di depan tubuhnya. Ia menundukkan kepala sebentar, pikirannya dipenuhi banyak hal. Sejujurnya, hidup Aisyah selama ini sangat berbeda dengan kehidupan Fahri. Ia tumbuh di rumah besar, terbiasa dengan kemewahan, terbiasa bertemu dengan orang-orang kaya dan berpengaruh. Banyak pria datang ke rumah ayahnya dengan pakaian mahal dan kendaraan mewah. Beberapa dari mereka bahkan pernah mencoba mendekatinya. Namun entah mengapa, tidak satupun dari mereka pernah benar-benar menarik perhatiannya. Namun pemuda yang berdiri di hadapannya sekarang sangat berbeda. Ia tidak memiliki kekayaan, ia tidak memiliki kedudukan, ia bahkan hanya bekerja sebagai penjaga unta. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang membuat hati Aisyah terasa berbeda. Aisyah masih ingat malam ketika Fahri pertama kali datang ke kamar ayahnya. Saat itu ia hanya melihat seorang pemuda sederhana dengan pakaian lusuh. Namun ketika Fahri mulai membaca Al-Quran, suasana kamar berubah. Hatinya yang penuh ketakutan tiba-tiba terasa tenang. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 hari, ia melihat ayahnya membuka mata dengan lebih kuat. Kenangan itu kembali muncul di pikirannya. Aisyah akhirnya mengangkat kepalanya. Ia menatap ayahnya dengan lembut. Kemudian ia berkata pelan, "Ayah, selama hidupku, ayah selalu mengajarkan sesuatu kepadaku." Syekh Abdullah memandang putrinya dengan tenang. "Apa itu?" Aisyah menjawab, "Bahwa kekayaan bukanlah ukuran dari nilai seseorang." Ruangan kembali sunyi. Beberapa orang di sudut ruangan terlihat saling pandang, karena mereka mulai memahami arah dari jawaban Aisyah. Aisyah kemudian menoleh ke arah Fahri. Tatapannya tenang, namun di matanya terlihat ketulusan. Ia berkata dengan pelan, "Saya memang belum benar-benar mengenalnya." Fahri tetap berdiri dengan kepala sedikit tertunduk. Namun Aisyah melanjutkan dengan kalimat yang membuat suasana ruangan semakin tegang.
Tapi saya bisa melihat satu hal. Semua orang memperhatikan dengan penuh fokus. Aisyah berkata dengan suara yang lebih jelas. Dia adalah orang yang jujur. Ruangan itu terasa semakin sunyi. Syekh Abdullah perlahan tersenyum. Ia terlihat sangat puas dengan jawaban putrinya. Aku senang kau bisa melihat itu. Kemudian Syekh menoleh ke arah Fahri. Fahri. Fahri segera mengangkat kepala. Iya Tuan. Syekh berkata dengan suara yang tenang namun tegas. Hidup sering mempertemukan kita dengan orang-orang yang tidak kita duga. Ia berhenti sejenak, kemudian berkata, dan terkadang, itulah orang-orang yang paling berharga. Malam itu akhirnya berakhir dengan suasana yang jauh lebih tenang. Keputusan besar memang belum sepenuhnya diumumkan, namun satu hal sudah menjadi jelas. Pemuda sederhana dari Indonesia yang bekerja sebagai penjaga unta, kini bukan lagi orang yang diremehkan. Ia telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kepercayaan dari seorang ayah dan perhatian dari seorang putri. Namun yang tidak disadari oleh Fahri saat itu adalah kisahnya di negeri gurun itu baru saja memasuki awal dari perjalanan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Tamat.